Pur gimana? Oh enggak, Pak Setio gimana? Oh enggak apa-apa. Asal pegang Allahnya ya. Tadi keyakinan tadi loh, Pak. Betul. Hmm. Apa selama ini ada kasus-kasus yang sepertinya stres gitu, Pak? Enggak ada, Pak. Nggak ada ya? Berarti semua tujuannya memang murni ya? Pengen kenal, pengen dekat dengan Tuhan gitu ya? Iya, memang itu. Jadi kalau mau belajar, kalau orang ke sini itu biasanya saya Tanyakan dulu. brainstorming ini dulu. Saya cuci otaknya, niatnya dulu, Pak. Iya, iya, iya. Orang berpikir positif, beremosi positif gitu. Tapi kalau di dalam Islam itu lebih pada kesadaran yang positif gitu. Nah, kesadaran positif itu apa ya? Allah yang Maha Agung tadi, itu kesadaran positif paling puncak sudah. Nah, ketika kesadaran positif itu, maka pikiran akan positif, Pak, otomatis. Jadi level 1 saja, Pak, itu sudah tenang, Pak. Kan setiap tahap punya efek sendiri ya, Pak ya. Iya. Hanya menyadari nafas, ini hanya menyadari nafas, tapi pakai nafas perut ya. Hanya menyadari nafas itu sudah mengeluarkan hormon kortisol, hormon apa endorfin itu loh, Pak. Yang bisa membuat orang itu langsung tenang. Itu langsung. Nah, pada tahap kedua yang menyadari Allah itu efeknya itu orang akan langsung hilang ketakutannya. Karena apa? Ada Allahnya itu tadi. Iya, iya. Kemudian yang ketiga, ketika fana, itu sudah. Ya, mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang mungkin belum pernah dia rasakan. Bahkan beberapa ketika penyerahan itu kayak dicabut nyawanya. Gitu. Itu udah beberapa masuk. Nggak apa-apa, Pak. Itu kalau berserah akan lebih dalam lagi. Tapi biasanya kan orang takut, Pak. Betul. Ketika berserah total itu kayak disedot gitu loh, Pak. Iya, iya, Nah, iya. itu sensasi-sensasi itu, Pak ya. Nah, itu. Ini kan bimbingan kan pertama dari sini, Pak ya. Terus para peserta itu kan pulang ke rumahnya masing-masing. Ya. Tapi seperti misalnya ada pengalaman spiritual apa, nanti itu biasanya langsung konsultasi ke sini, Pak. Ya. Dia biasanya langsung WA saya. Apakah ada pernah mengalami kasus misalnya dari salah satu peserta itu mungkin agak-agak tambah bingung, tambah mungkin stres karena katanya ini kalau apa ya orang belajar spiritual itu kalau tidak langsung dibimbing ini langsung mungkin secara gini ya bertatap muka gitu katanya punya efek yang istilahnya kayak gitu, Pak. Penjelasannya gimana, Pak Setio? Iya. Di sini memang agak ini, Pak ya. Agak unik lah. Jadi belajar zikir nafas di sini itu ada satu konsep yang ada satu syarat yang harus dipegang, yaitu niatnya harus lurus ke Allah. Niatnya harus ke Allah, nggak boleh tidak. Kalau orang belajar DN, zikir nafas itu cari tenang, salah. Orang belajar DN cari rezeki lancar, salah. Salah. Orang belajar DN untuk tujuan lain selain ke Allah, salah semua berarti. Jadi harus lurus ke Allah betul, Pak. Nah, lurus ke Allah ini, kamu nggak usah ketemu saya nggak apa-apa. Praktekan, aman. Asal pegang sama Allah, Pak ya. Iya. Di sini sudah, ya. Nah, di sini nggak ada baiat, nggak ada bimbingan spiritual secara khusus, nggak ada. Dan semua saya lepaskan, Pak. Semua saya lepas dan belum ada setelah mengamalkan DN itu mengalami problem psikis. Karena asal ngikuti kurikulum saya ya, Pak ya. Bukan kompar sini-sini loh ya. Kalau kompar sini ya saya nggak bisa apa-apa. Karena tahap dari 4 tahap itu, tahap 1 aja sudah memperbaiki psikisnya, Pak. Tahap kedua ini sudah ke Allah ini sudah menjaga, istilahnya memaintain kesadaran dia, Pak. Problem psikis itu kan karena dia nggak sadar aja, Pak. Misalnya ketika sini tahap kedua ada sensasi jin misalnya, ada sensasi alam gaib misalnya. Nah, perintah saya kan lurus ke Allah, itu nggak usah nggak usah dihiraukan. Nggak usah dihiraukan, abaikan semua. Nah, dia selamat, Pak. Karena kuncinya problem psikis itu di kesadaran ini. Nah,
kalau di awal dia sudah meniatkan untuk namanya cari rezeki, solusi masalah dia, terus kemudian nyari kesaktian, ini yang potensi untuk belok. Nah ini jadi problem psikisnya di sini, Pak. Jadi gila, jadi stres, depresi itu di sini. Nah kalau ini lurus ke Allah, semakin sadar, semakin sadar, semakin sadar, semakin sadar. Oke. Maka saya berani tanpa bayat. Loh, kalau nggak ketemu Pak Pur gimana? Oh, enggak, Pak Setio gimana? Oh, nggak apa-apa. Asal pegang Allahnya ya. Tadi keyakinan tadi loh, Pak. Betul. Hmm. Apa selama ini ada kasus-kasus yang sepertinya stres gitu, Pak? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya. Berarti semua tujuannya memang murni ya, pengen kenal, pengen dekat dengan Tuhan gitu ya. Iya, memang itu. Jadi kalau mau belajar, kalau orang kesini itu biasanya saya Tanyakan dulu. brainstorming ini dulu. Saya cuci otaknya, niatnya Oke, dulu, Pak. Iya. Pak, saya kesini biar masalah saya selesai. Nah itu. Iya, Pak. Banyak kan saya sering ketemu orang-orang yang kayak gitu, ketika jatuh ya, bangkrut, ekonominya morat-marit, banyak utang, baru dia mulai belajar spiritual. Maksudnya memang untuk memperbaiki itu, mengembalikan itu ekonominya biar pulih Ekonominya. gitu. Ini kan juga memang bukan tujuan yang istilahnya jelek juga. Ya, Kalau misalnya ketemu seperti model begitu, langkah apa yang Pak Setio istilahnya berikan kepada orang tersebut, Pak? eh, saya nggak ajari dikir napas dulu, Pak. Oh gitu. Jadi di sini ada konsep namanya ATP. ATP itu amanah tanda perintah. Amanah? Tanda perintah. Oke. Nah, itu saya bicara itu dulu. Orang itu harus amanah. Masalahmu itu karena kamu nggak amanah. Sekarang problemmu apa? Saya problem ekonomi. Oke, ekonomi. Ekonominya seperti apa? Gitu. Jadi saya kembalikan misalnya problem utang misalnya. Ya utang itu bukan masalah. Utang itu adalah amanah. Kamu harus merubah masalah ini menjadi amanah. Diskusi itu dulu, Pak. Setelah dia siap bahwa ini adalah perintah Allah, saya harus menyelesaikan masalah saya, baru saya kuatkan di dzikir nafasnya untuk penguatan mental. Jadi dzikir nafas ini bukan semata-mata menyelesaikan masalah, tapi untuk menjalankan perintah Tuhan, untuk menjalankan perintah Allah. Nah itu. Oke. Jadi kan pastinya pengalamannya sudah banyak. Terus orang-orang yang belajar ke sini juga sudah banyak. Tentunya jenengan pasti apa ya? Mungkin bisa tahu tanda-tanda seseorang yang mulai sudah terhubung kesadaran ilahinya melalui metode dzikir nafas ini. Apakah juga ada bisa ditentukan, dilihat gitu, ada tanda-tanda gitu mungkin, Pak? Kalau di sini yang namanya sambung dengan Tuhan, itu cukup dengan sadar itu sudah sambung, Pak. Cuma nanti kan kita tidak sekedar sambung aja, Pak, sama Tuhan itu, Pak. Ada interaksinya. Nah, interaksi dasarnya tadi adalah saya mendekat dan berserah. Nah, ketika saya berserah kepada Allah, itu akan ada jawaban. Tambah berserah, tambah ada jawaban. Nah itu, ketika dia sudah mulai ting-teng dengan Allah, itu sudah mulai ada satu progres dalam berspiritual. Nah, tentu dalam berspiritual, kita tidak hanya ting-teng ketika dzikir nafas saja. Kita harus ting-teng dengan Allah itu dalam kehidupan. Misalnya, ini saya mau pergi. Apa yang nanti harus saya siapkan ya Allah? Nah, dia ting-teng dengan Allah. Oh, kamu nanti gini. Jadi ada semacam petunjuk-petunjuk. Maka tadi ada amanah tanda perintah. Kita harus paham tandanya Allah. Sehingga ketika paham tanda, kita akan mengerti perintahnya apa. Gitu. Jadi ting-teng dengan Allah itu bukan bisikan-bisikan gaib, enggak. Jadi kita kayak paham gitu loh, bahasa paham. Nah itu. Lalu
bagaimana cara menjaga agar kita tuh dalam praktek zikir nafas itu tetap continue di tengah-tengah kesibukan kita dalam dunia yang sangat modern ini. Kita kan ya namanya manusia kan mungkin Betul. sekarang zikir, Ya. mungkin nanti 10 menit nggak sampai mungkin sudah lupa gitu. Gimana Pak? Caranya, trik-triknya biar kita bisa continue terus gitu, Ya. Menjaga nafas, Pak. menjaga nafas. Iya, nafas ini nggak pernah berhenti, Pak. Betul. Nah, ini kita tumpangi aja, pakai menyebut nama itu. Nah, jadi ada, kalau bahasa NLP itu ada anchor. Anchor itu jangkar, Jangkar, atau ya. hipnoterapi ya. Napas mengangker Bu Allah, ngangker kesadarannya gitu. Iya, iya, iya. Tadi tetap ada nanti sebagai pemicunya nanti ya anchor tadi itu biar ngontak lagi, Iya. ingat lagi gitu. Betul. On off, Pak. Nggih, on off-nya. Betul, betul. Nggih, 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 nggih. Terus dalam praktek berzikir nafas ini, apakah juga nanti ada kira-kira efek untuk bisa memperkuat hubungan suami istri, mungkin sama anak, kerabat, apa juga ada pengaruh yang positif nanti, Pak? Ada, Pak. Jadi pelajaran nafas saja, Pak. Ketika nafas itu kita ikuti dengan menyebut Allah itu. Nafas itu kan sebenarnya jembatan antara kesadaran dengan alam semesta ini kan, Pak. Jembatan antara jiwa kita dengan tubuh. Jembatan antara Oke. jiwa kita dengan sekitar kita. Yang disebut harmoni itu adalah ketika kita sudah sinkron dengan nafas. Ketika sinkron dengan nafas, maka kita akan sinkron dengan anak, dengan istri. Jadi sinkron dengan istri itu kita sudah tahu energinya gitu loh. Kan gini Pak, kalau misalnya nih, sebelum istri marah itu kan ada energinya dulu toh. Iya toh Pak? Iya, 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 iya. Nah, kita tahunya itu dari energi itu Pak, bukan dari marahnya. Kalau marah udah terlambat loh Pak. Iya, Istri marah, baru kita tahu kalau istri marah, itu terlambat. terlambat, iya. Nah, kita sudah paham dari energinya ini. Nah, kita sehingga bisa melakukan satu antisipasi sehingga tidak sampai marah. Nah, itu pakainya nafas. Tapi untuk memahami energi, misalnya ada istri kan, ini kan untuk pemula kan juga kesulitan. Ya. Energi ini kayak apa? Ini tahunya energi ini kayak apa? Dia mau Ya. marah, dia mau apa kan kita juga nggak tahu. Lah Bapak pertanyaannya tadi Iya. tentang kehidupan kan? Iya. Berarti kan memang sudah advance, Pak. Oh. Kalau baru awal, Kalau untuk belajar pemula, nafas aja itu perlu waktu menyadari ini sampai nanti kita coba ke burung, kita coba ke ayam gitu, sinkron apa enggak gitu. Kita coba ke istri, sinkron apa enggak gitu, Pak. iya, iya. Betul. Nah, itu. Berarti untuk tingkatan ahli itu langsung ketahuan gitu Pak ya? Ya, kalau kita sadar dan mau, itu bisa, karena harus ada kesengajaan kan, Pak. Terkait tadi ini kan memang tujuan dasar dari zikir nafas ini kan biar dekat, biar tahu dengan Tuhan. Ya? Ya. Tujuannya ke Tuhan memang. Nah, yang ingin saya tanyakan, menyadari Allah, menyadari Tuhan itu yang seperti apa gitu ya? Ya. Kan memang kan harus dipahami Tuhan itu seperti apa ya, terus kemahabesaran, kekuatannya, kedidayaannya dengan sifat-sifatnya. Ya. Gimana Pak? Itu cara memulainya di situ. Ya. Kita ada 3 tahap Pak di dalam menyadari Allah ini Pak, menyadari Tuhan itu. Yang pertama adalah Subhanallah. Jadi tahap kedua Alhamdulillah, tahap ketiga Allahu Akbar. Nah, Tuhan yang seperti apa sih yang harus kita kenal ini gitu kan? Ternyata dalam Islam itu Tuhan yang maha suci gitu loh. Maha suci itu Tuhan yang tidak punya salah gitu. Dalam hal apa salahnya atau kesuciannya maksudnya? Ya, semua ini adalah perbuatan Tuhan gitu. Kita bernapas perbuatan Tuhan, burung berbunyi itu adalah perbuatan Tuhan gitu. Jadi afal. Kita menyadari afalullah. Jadi perbuatan Allah itu nggak ada yang salah, Pak. Gunung meletus nggak ada yang salah. Tsunami nggak ada yang salah. Palestina dibom nggak ada yang salah.
Itu kita ini tentang Tuhan ya. Kita bicara tentang Tuhan. Allah nggak mungkin salah. Palestina dibom habis-habisan, ini Allah nggak mungkin salah gitu loh. Nah, karena itu perbuatannya Allah, Pak. Jadi dalam konteks pertama ini bahwa kita harusnya nggak boleh komen, nggak boleh mengeluh, nggak boleh, dan semua harus kita terima gitu, karena semuanya benar semua, apapun itu. Nah, jadi Tuhan yang maha benar, Tuhan yang maha suci, maha benar, nggak ada yang salah. Itu teman. Kemudian tahap kedua adalah alhamdulillah, karena Tuhan itu benar, maka kita puji. Segala puji bagi Tuhan. Karena nggak ada yang salah gitu loh, Pak. Iya. Nyamuk itu bukan sia-sia dia. Jadi nggak ada perbuatan Allah, perbuatan Tuhan itu yang sia-sia, maka kita puji. Dengan cara apa? Mengagungkan Allah. Allahu Akbar. Nah, ketika tiga hal ini menjadi satu, maka ini akan membentuk energi spiritual tadi, kesadaran di Sibghatullah yang level tertinggi di tiga napas ini, itu menjadi terbentuk energinya, Pak. Nah, frekuensi-frekuensi ini nantinya akan memvibrasi lingkungan kita. Jadi kita memandang semua ini keagungan Allah. Orang miskin ya keagungan Allah, orang kaya ya keagungan Allah. Gitu. Orang marah ya keagungan Allah. Sehingga ada kesadaran positif yang kita vibrasikan ke sekitar kita. Nah, itu kita mengenal, tapi juga itu akan memberikan kita sebuah daya gitu, daya yang positif gitu. Kalau dalam banyak motivasi ya, orang berpikir positif, beremosi positif gitu. Tapi kalau di dalam Islam itu lebih pada kesadaran yang positif gitu. Nah, kesadaran positif itu apa ya? Allah yang Maha Agung tadi, itu kesadaran positif paling puncak sudah. Nah, ketika kesadaran positif itu, maka pikiran akan positif, Pak, otomatis. Emosi pasti akan positif. Tubuh pasti akan positif. Dan lingkungan sekitar pasti akan tervibrasi positif. Sehingga dalam Islam itu yang muncul adalah keberuntungan, keajaiban, miracle, pertolongan Allah, ma'unah. Ya kalau wali ya karomah gitu. Kalau kita ini ya orang biasa ya ma'unah gitu. Ini yang harus sama-sama kita harus ini sadari tentang keagungan Allah. Iya, mungkin kalau melihat mungkin seperti bencana alam, tsunami, gunung meletus, banjir dan sebagainya, seperti yang jenengan katakan barusan itu kan sebenarnya bukan salahnya Tuhan itu kan ya. Ada suatu hikmah mungkin di situ. Ya. Nah, sulitnya manusia ketika itu mengenai dirinya sendiri, keadaan atau kejadian yang tidak mengenakan. Ya. Mungkin duitnya hilang dicuri maling, motornya dibegal, dicuri orang. Ya. Nah, gimana caranya sekiranya kita itu masih bisa tetap ada di rel, tetap di tracknya, berkesadaran, tentunya ya kepada Allah itu tadi. Iya. Jadi kan ini wilayah kesadaran, Pak. Jadi wilayah kesadaran itu harus terjaga, bahwa kita harus selalu menyadari Allah yang Maha Agung, yang tidak punya salah. Nah, kemudian ketika di wilayah dohir, wilayah bukan kesadaran, wilayah pikiran, nah kita seharusnya bagaimana gitu. Betul. Misalnya motor dicuri, tetap Allah Maha Suci, mencuri motor itu tetap Allah Maha Suci, nggak mungkin Allah terus kemudian salah, itu nggak mungkin. Terus tugas kita apa dengan motor hilang itu? Oh lapor polisi, oh lapor ke sini, oh melihat CCTV, oh harus ini gitu. Jadi harus dipisah, ini kesadaran ini. Nah, memanage, mengontrol emosi ketika kejadian motorku dicuri orang, kan biasanya ya mungkin meso-meso, iya.
ngumpat-ngumpat kan gitu. Biasa kita sebagai manusia enggak kontrol gitu. Nah, kalau tidak kontrol itu berarti dia lebih reaktif daripada responsif. Maka pelajaran kesadaran itu mengajarkan kita untuk responsif, bukan reaktif. Bukan Kalau reaktif ya. ya bukan reaktif. Kalau kita kehilangan uang, dompet dicuri, terus kemudian kita miso-miso, nah itu reaktif, spontanitas, tanpa kesadaran. Iya. Tapi dengan kesadaran, nah dengan kesadaran itu, ketika ini sudah mulai marah, mau misuh gitu kan Pak. Iya. Nah sebelum keluar misuh itu kita sadar gitu loh, bahwa saya ini marah, saya ini jengkel. Nah jengkelnya itu disadari Pak. Oh saya sedang jengkel, oke. Bahwa Allah membuat saya jengkel ini, Allah nggak mungkin salah gitu loh Iya, Pak. iya. Nah dengan kesadaran itu bisa membuat orang itu responsif gitu. Sebab kita harus melakukan sesuatu yang seharusnya bukan kita itu melakukan sesuatu yang apa artinya nggak ada artinya gitu loh. Kan responsif itu berarti saya harus menenangkan diri dulu saya. Ini gitu. Saya harus mengendalikan diri dulu. Saya harus menyadari kemarahan saya. Nah, setelah ini redam baru melangkah terus apa ya? Oh saya harus cek CCTV-nya. Oh nah, itu baru.